sini saya akan memberikan contoh kasus di mana nilai akar kuadrat AV itu tidak memenuhi ketentuan dan bagaimana cara mengatasinya atau solusinya itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh data yang akan saya olah. Jadi di sini ada 4 variabel. Variabel pertama itu adalah variabel kepuasan, ada 4 indikator. Lalu ada variabel pengalaman, ada 5 indikator. Variabel kepercayaan ada 4 indikator, dan variabel loyalitas ada 5 indikator. Variabel X-nya itu yang kepuasan, pengalaman, dan kepercayaan. Untuk variabel Y-nya adalah loyalitas. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan sebelumnya saya sudah hitung sih, jadi kayak tinggal lihat hasilnya aja biar nggak buang-buang waktu. Nah di sini untuk dilihat dari nilainya itu udah oke semua sih. R-square-nya udah oke, pad coefficient juga udah oke, p-value juga sudah oke, di bawah 0,05. Nah sekarang kita kan contoh kasusnya itu mengenai akar kuadrat AV yang nggak memenuhi ketentuan. Nah jadi kita klik view, klik yang view correlation, nah yang paling atas. Nah di sini kita bisa lihat untuk nilai akar kuadrat AV-nya itu untuk yang variabel kepercayaan itu sudah memenuhi ya. Jadi yang nilai dalam tanda kurung ini tuh sudah lebih besar daripada nilai konstruk lainnya, baik itu di atas maupun di bawahnya dalam satu kolom diagonal. Itu teorinya menurut buku Solihin dan Ratmono tahun 2013. Berikutnya untuk variabel pengalaman, nah ini dia ada yang nggak sesuai ketentuan. Jadi nilai yang dalam tanda kurung ini 0,751 itu ternyata lebih kecil daripada nilai konstruk lainnya yang ini 0,762. Seharusnya kan nilai dalam tanda kurung ini tuh harus lebih besar ya daripada nilai konstruk lainnya, baik itu di atas maupun di bawahnya dalam satu kolom diagonal. Sedangkan ini lebih kecil, berarti tidak memenuhi ketentuan, yang artinya tidak memenuhi syarat dari uji validitas diskriminan. Nah kalau misalnya ada kasus seperti ini, itu gimana caranya? Sedangkan kan kita kalau dalam uji validitas itu harus memenuhi. Kalau misalnya nggak memenuhi, ya nggak bisa lanjut dong, nggak bisa melakukan uji selanjutnya, hipotesa dan sebagainya. Nah caranya adalah kita balik lagi lihat hasil yang loading vector, klik view indikator loading, view combine loading and cross loading. Di sini kita lihat apakah ada indikator yang tidak memenuhi ketentuan. Kan loading factor itu kan ketentuannya harus di atas 0,70. Itu menurut teori Solihin dan Ratmono tahun 2013. Gitu. Jadi lagi. Tapi sebenarnya untuk ketentuan loading factor itu ada macam-macam sih. Kayak misalnya dalam buku Ghazali dan Lathan tahun 2015, untuk nilai loading factor itu 0,50 sampai dengan 0,60 itu masih dianggap cukup dan memenuhi syarat validitas konvergen. Terus juga di buku Solimun tahun 2017 juga ada tuh yang dimana ketentuan loading factor itu 0,50 sampai dengan 0,60 itu masih dianggap cukup dan memenuhi syarat validitas konvergen. Tapi di sini saya ngambil ketentuannya itu yang di atas 0,70 aja, mengikuti teori di buku Solihin dan Ratmono tahun 2013, dan di buku Ghazali dan Lathan tahun 2015 pun ada ketentuan seperti itu. Nah di sini yang di atas 0,70 yang di bawah 0,70 tuh ada satu, yaitu indikator yang pengalaman, indikator yang 5. Jadi nilainya itu yang dalam tanda kurung ini minus 0,006. Itu kan di bawah 0,70. Maka dari itu indikator pengalaman 5 ini itu sebaiknya dihapus. Nah yuk kita hapus, kita balik ke data Excel kita. Nah di sini ada indikator yang pengalaman.
indikator ini pengalaman 5 sebaiknya kita hapus. Jadi memang kalau misalnya ada nilai akar kuadrat alfa yang tidak memenuhi ketentuan menurut buku Solihin dan Ratmono tahun 2013, kita periksa lagi nilai loading factor-nya itu. Kalau misalnya ada yang tidak memenuhi ketentuan, sebaiknya kita pertimbangkan untuk menghapusnya atau memotong indikator tersebut gitu. Kita hapus. Nah, kita klik yang delete ini, kolomnya dihapus yang ini ya. Nah, selesai. Habis itu jangan lupa kita save lagi. Klik file, klik save as. Terus biar lebih gampang diingat, kasih namanya tuh terbaru gitu, hasil question terbaru. Dan jangan lupa tipenya itu yang text tab delimited. Kalau udah selesai, kita klik save aja. Yes. Lalu kita balik lagi ke aplikasi WordPress. Ke step 2. Yes. Kita import data lagi yang terbaru. Klik yang read from file. Terus pilih tuh yang terbaru yang udah kita potong indikator. Open. Oke. Next, finish. Oke, nah kita periksa lagi datanya udah bener apa belum. Kalau misalnya sudah bener semua, sudah sesuai semua, ya udah klik yes saja. Oke. Lalu step 3 untuk memproses data apakah terdapat missing value dan sebagainya. Sepertinya aman-aman aja datanya. Nah, aman kan? Aman. Klik OK. Oke. 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 Nah, di sini kita harus perhatikan apakah ada data yang mengandung outlier. Untuk penjelasan lebih lengkapnya itu bisa ditonton di video sebelumnya yang contoh kasus second order sama yang first order. Klik yes. Step 4 untuk bikin kerangka lagi, define same model. Nah, kita bikin kerangka lagi, klik latent variable, klik create latent variable. Pasti ini udah sampai warna kuning. Lalu kita klik kiri, masukin variabelnya sampai semua indikatornya masuk. Tuh kan kepuasan ada 4 indikator. Klik save. Oh ya, untuk pengukuran modelnya ini pastiin apakah efektif, formatif, sesuai dengan penelitian kalian. Save latent. Nah, bikin lagi seterusnya seperti kayak tadi. Nah, pengalaman ada 4 indikator, tadi kan 5 indikator, kita hapus tuh jadinya 4 indikator karena tadi indikator yang kelima, pengalaman 5 itu loading factornya tidak memenuhi ketentuan, jadi sebaiknya kita hapus saja atau kita potong indikatornya. Nah, loyalitas sampai 5 indikator, klik save. Lalu kalau udah kita susun sesuai dengan kerangka yang kita mau. Terus kita bikin panahnya. Klik direct link option, direct. Create direct link sampai yang warna kuning, terus klik yang ini. Klik variabelnya. Kalau untuk tutorial lebih jelasnya lagi bisa ditonton di video sebelumnya. Ada tuh yang contoh kasus second order sama yang first order. Terus saya kasih linknya di bawah. Terus susun lagi biar rapi dan jangan terlalu dempet juga biar lebih enak aja gitu. Kalau udah, kita klik model option, save model and close. Oke.
Oke, step 5 untuk melihat hasilnya. Step 5, perform some analysis. Nah, di sini kita bisa lihat nilai R-square itu udah aman. Udah oke lah ya. Path coefficient juga udah aman, udah oke. P-value juga sudah oke di bawah 0,05. Terus yang kan tadi kan kita ubah indikator, otomatis semua hasilnya pun nanti akan berubah. Nah, takutnya nanti hasil yang lain tuh ada yang nggak sesuai ketentuan. Jadi maka dari itu jangan cuma ngecek nilai akar kuadrat AV-nya doang, tapi harus dicek semuanya gitu. Pastiin semua nilainya itu sudah memenuhi ketentuan. Coba pertama kita cek dulu yang ini, general result. Ya, yang ini ya. Yang ini, model fit and quality. Kalau dilihat nilai APC-nya itu p-value-nya sudah memenuhi ketentuan. ARS juga sudah memenuhi ketentuan. Nilai AVIF-nya juga udah ideal di bawah sama dengan 3,3 yaitu 1,588. Terus nilai yang lainnya juga semuanya sudah ideal, sudah dapat diterima. Berarti semuanya aman. Kalau misalnya semuanya sudah aman, kita cek nilai yang lain. Langsung aja kita close. Terus klik view, klik yang nih path coefficient. Nah, di sini path coefficient-nya juga sudah aman, p-value-nya juga sudah aman, sudah memenuhi ketentuan. Berarti kita bisa lanjut untuk melihat nilai yang lainnya. Untuk ketentuan saya ketik aja ya, atau enggak kalau untuk mau lebih jelasnya itu tonton di video yang sebelumnya. Nanti saya taruh linknya di bawah. Udah. Terus klik view lagi, kita lihat nilai loading factor di view indikator loading, view combine loading. Nah, nilai loading factornya itu bisa dilihat semuanya sudah di atas 0,70. Berarti sudah aman dong. Terus untuk cross loadingnya juga itu sudah aman. Jadi nilai yang dalam tanda kurung ini itu sudah lebih nilai yang dalam tanda kurung itu lebih besar daripada nilai cross loading atau nilai loading pada konstruk lainnya. Misalnya nih yang 0,858 itu lebih besar daripada minus 0,118, minus 0,020 dan 0,051. Berarti sudah aman. Begitupun yang lainnya itu juga sudah oke, sudah aman. Lalu kita lihat nilai yang lainnya. Klik view, klik yang view correlation. Latent variable dulu deh. Nah, di sini untuk nilai R-square-nya sudah memenuhi ketentuan. Kalau saya sih ketentuannya itu ngambil dari JIN tahun 1998 dalam buku Ghazali dan Lathan tahun 2015, di mana nilainya itu 0,69 artinya kuat, 0,33 artinya moderat, 0,19 artinya lemah. Di sini semuanya sudah di atas nilai yang moderat, di atas 0,33. Terus untuk CR-nya, composite reliability, itu sudah memenuhi ketentuan juga di atas 0,70. Begitupun dengan CA, Chromebus alpha sudah di atas 0,70, nilai AV-nya juga sudah di atas 0,50, nilai Q-square-nya juga sudah di atas 0. Berarti semuanya sudah aman. Nah, kita bisa lanjut untuk melihat nilai yang lainnya. Sekarang kita lihat nilai akar kuadrat AV. Klik view, klik yang view correlation yang ini. Nah, klik yang paling atas ini. Nah, ini udah ada nilai akar kuadrat AV atau square root AV.
kita lihat untuk variabel kepuasan hasilnya itu yang nilai dalam tanda kurung ini 0,829 lebih besar daripada nilai 0,647, 0,598, 0,650. Berarti sudah memenuhi ketentuan. Nah, selanjutnya variabel pengalaman. Sebelumnya kan tadi variabel pengalaman itu nggak memenuhi ketentuan kan. Ternyata nilai dalam tanda kurung itu lebih kecil daripada nilai yang di bawahnya itu. Nah, tadi kan kita udah potong indikator yang dimana indikator tersebut itu mempunyai nilai loading yang nggak memenuhi ketentuan. Kita potong, lalu ini hasilnya. Variabel pengalaman nilai dalam tanda kurung ini 0,840 itu lebih besar daripada nilai 0,647, 0,671 dan 0,762. Berarti sekarang sudah aman ya, karena dia sudah memenuhi ketentuan. Nilai dalam tanda kurung itu lebih besar daripada nilai konstruk lainnya, baik itu di atas maupun di bawahnya dalam satu kolom diagonal. Berarti sudah aman. Begitu pula untuk variabel yang kepercayaan dan loyalitas yang nilai dalam tanda kurung ini juga lebih besar daripada nilai konstruk lainnya, baik itu di atas maupun di bawahnya dalam satu kolom diagonal. Berarti semuanya sudah memenuhi ketentuan. Nah, gitu caranya. Jadi kalau misalnya nanti ada nilai akar kuadrat of V yang nggak memenuhi ketentuan, misalnya di variabel A gitu kan, kita lihat nih di variabel A indikatornya itu ada nggak yang nilai loadingnya itu nggak memenuhi ketentuan yang rendah banget gitu kan. Kalau di sini saya pakai ketentuannya 0,70 ya, berarti saya lihat apakah ada yang di bawah 0,70. Nah, dilihat kan ada tuh yang di bawah 0,70. Ya udah, sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk menghapus atau memotong indikator tersebut. Terus tadi saya udah potong, terus saya hitung lagi dengan menggunakan data yang terbaru. Udah deh, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya udah, ya udah, jangan lupa save ya semuanya. Lalu kita sekarang melakukan uji T. Pastiin juga yang pilihan view or save ini udah muncul. Klik explore, klik yang ini ya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk nilai T-nya itu sudah memenuhi ketentuan. Kalau di sini kan saya pakai T value-nya itu 1,96. Nah, di sini semuanya sudah di atas 1,96. Berarti sudah memenuhi ketentuan, yang artinya HO ditolak, HA diterima. Untuk penjelasan lebih lanjut itu bisa ditonton di video sebelumnya, karena saya sudah jelasin di 2 video. Ada linknya di bawah. Dan jangan lupa di save. Klik save. Terus namain misalnya hasil nilai T. Save. Oh iya, tadi sebelumnya belum di save tuh yang apa, yang ini nih. Nah, yang ini belum di save. Jangan lupa di save semuanya. Kalau udah semuanya, jangan lupa di save lagi projectnya, biar nanti bisa dibuka kapanpun. Udah selesai, begitu caranya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Dadah.